Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro episode 10. Jadi kali ini aku pengen bahas dua pertandingan terakhir uji coba Manchester United buat musim ini sebelum menghadapi Wolves nanti di kandang tanggal 14 Agustus. Jadi langsung saja kita bahas match pertama, yaitu di hari Sabtu Manchester United versus RC Lens, yang dimana itu pertandingan yang berlangsung di Old Trafford pada hari Sabtu. Sebelum besoknya hari Minggunya pemain U23 Manchester United berangkat ke Dublin untuk menghadapi Atletico Bilbao. Jadi kita masuk ke starting 11 untuk pada laga hari Sabtu. Di posisi penjaga gawang seperti biasa kembali Andrea Onana di posisi penjaga gawang dan juga debut untuk Manchester United di Old Trafford pertama kali, pertandingan home Onana. Meskipun belum pertandingan ofisial, namun Onana sudah bermain di Old Trafford. Empat center backnya ada di kiri ada Luxo, terus di kanan ada Diogo Dalot, menarik, bukan Wan-Bissaka. Terus dua center backnya ada Rafael Varane, Lisandro Martinez. Terus di 2 DM ada Casemiro dan juga Mason Mount. Terus di depan bermain sebagai playmaker ada Bruno Fernandes, di kiri ada Anthony, di kanan ada Marcus Rashford dan juga di kanan ada Garnacho, terus di striker tengah Marcus Rashford. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan di babak pertama. Seperti biasa, kita tahu Man United di 10 menit pertama, 15 menit pertama berhasil menguasai bola, berhasil membuat beberapa peluang. Namun sayang pada menit 23 Manchester United kebobolan melalui gol dari pemain FC Lens pada menit 23. Dan proses kebobolan Manchester United ini lagi-lagi karena error dari para pemain belakang Manchester United, yang dimana pada saat itu bola sedang dikuasai oleh Diogo Dalot, ingin berusaha melakukan passing ke Rafael Varane, namun Rafael Varane dalam posisi tidak siap untuk menerima bola, dan juga passingnya Diogo Dalot tuh nggak ke arah larinya Varane, justru ke belakang, sehingga Varane out of position dari posisinya, dan juga alhasil bola berhasil direbut oleh pemain RC Lens dan golnya luar biasa bagus dari tengah. Lagi-lagi Onana kecip setelah kemarin dicip oleh Jude Bellingham, sekarang dicip oleh pemain RC Lens. Jadi ini menurut aku pribadi ya, itu sudah menjadi risiko dari Onana sendiri yang bermain 10-5 meter dari posisi gawang, dan itu juga risiko yang harus ditanggung oleh para bek Manchester United dan juga Onana sendiri, karena kita tahu Manchester United setelah datangnya Onana bahkan beberapa musim lalu bermain dengan high defensive line, dan itu salah satu risiko ketika kita mempunyai kiper yang build up-nya hampir di tengah lapangan sendiri. Jadi ya, untuk Onana ini mungkin hanya satu dari sekian dia cara kebobolan nantinya. Cuma mungkin itu bisa diperbaiki lah untuk kedepannya, PR buat staff dan juga coaching pelatih Manchester United. Jadi skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Kita masuk ke babak kedua, di mana akhirnya Manchester United setelah hampir di menit 30 hampir menyamakan kedudukan melalui build up play yang sangat bagus dari Diogo Dalot ke Rashford ke Bruno ke Garnacho ke Mason Mount. Gawang sudah kosong, Mason Mount sudah berada di depan gawang, namun sayang, yang seharusnya Mason Mount tinggal mencoploskan bola, tinggal tap in, namun
sayang malah bolanya kena kaki Mason Mount dan gagal masuk ke gawang Air Challenge. Jadi itu salah satu peluang emas Manchester United di babak pertama, dan kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua, setelah kick off, Manchester United akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui Marcus Rashford, yang dimana dimulai dari pergerakan Anthony dari sisi kanan dan berhasil melakukan umpan terobosan yang sangat bagus ke Marcus Rashford, dan skor berubah menjadi 1-1. Dan kita tahu setelah Manchester United berhasil menyamakan kedudukan dan juga mulai mendapatkan alur bermain dan juga tempo bermain, dan pada menit ke-53 akhirnya Anthony bisa membalikan keadaan dan membuat skor menjadi 2-1 lagi-lagi melalui build up play yang sangat bagus dari belakang, dari sisinya Luxo kali ini ya, dari Luxo ke Marcus Rashford ke Garnacho, dan Garnacho berhasil melakukan beberapa kali dribbling sebelum akhirnya melepaskan passing yang sangat bagus ke Anthony, dan skor berubah menjadi 2-1. Dan pada menit ke-59 Manchester United berhasil menggandakan keunggulan lagi setelah 6 menit berselang setelah gol kedua melalui sundulan yang sebenarnya sundulan dari Marcus Rashford, namun sesaat sebelum bola masuk ke gawang itu mengenai Casemiro sehingga dianggapnya sebagai gol oleh Casemiro melalui free kick dari sisi kiri yang diambil oleh Luke Shaw dan juga disundul dengan sangat bagus oleh Marcus Rashford, namun mengenai Casemiro, dan akhirnya gol dianggap sebagai gol Casemiro dan skor bertahan 3-1 untuk Manchester United sampai akhir pertandingan. Jadi itu pertandingan buat di hari Sabtu, dan untuk di hari Minggu itu sedikit saja ya. Di hari Minggu Manchester United bermain melawan Atletico Bilbao dengan skuad U23-nya yang dimana Tom Heaton bermain. Terus di posisi kiri ada Alvaro Fernandes, terus di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, terus di dua duet center back-nya ada Harry Maguire dan Victor Lindelof, dan juga di dua DM-nya ada Eriksen dan juga Dangor. Terus di depannya di posisi playmaker ada Donny van de Beek, di kiri ada Facundo Pellistri, terus di kanan ada lupa siapa. Oh ya si Facundo, terus di tengah kan Sancho, terus di kanan siapa ya? Di kanan siapa lupa. Tunggu. Daripada penasaran mending cek lah. Di kanan itu kalau nggak salah di kanan siapa sih? Siapa kemarin? Tunggu sabar. Di kanan itu siapa ya? Di kanan itu namanya Omar Person di kanan. Jadi di kiri Facundo Pellistri, dan di tengah dan bermain sebagai false nine itu ada Jadon Sancho. Lagi-lagi Manchester United kembali kebobolan melalui error dari pemain belakang kita. Kali ini salah passing dari Harry Maguire. Lagi-lagi kesalahan sama seperti di jam hari Sabtu, kebobolannya melalui blunder dari pemain sendiri, dan akhirnya bisa disamakan oleh Facundo Pellistri di babak kedua di tambahan waktu di menit 93 melalui. Jadi Harry Maguire hari kemarin tuh melakukan blunder dan juga membuat assist buat gol Facundo Pellistri. Jadi itu dia dua match yang kita bahas kali ini. Kesimpulannya buat tur pramusim Manchester United juga pre-season Manchester United buat musim 2023-2024 kali ini, setelah laga lawan Arsenal terus Leeds sama Lyon yang main dengan meraih
kemenangan, dan sisanya yang namanya juga promosi uji coba, kalah, ada yang kalah, ada yang seri. Ya kesimpulannya, setelah terutama 2 match kemarin ya, di hari Sabtu dan di hari Minggu, masih banyak PR Erik ten Hag sih, dimana ada beberapa peluang yang kita dapatkan namun gagal diselesaikan. Mungkin kita bisa temukan solusinya di Rasmus Højlund. Semoga buat musim ini bisa membantu Marcus Rashford, dan juga harus dibenahi lagi sih dari sisi pertahanan kita. Bagaimana nanti ketika melawan Wolves, semoga sudah diperbaiki oleh para staf pelatih dan juga Erik ten Hag untuk setidaknya mengurangi blunder yang tidak perlu lah, yang tidak perlu, sehingga tidak akan kebobolan dengan gol konyol. Jadi itu sih buat kesimpulannya buat tur pramusim kali ini. Banyak PR yang masih perlu dibenahi dalam waktu 1 minggu oleh Erik ten Hag dan juga para coaching staff. Semoga di pertandingan lawan Wolves nanti di kandang, semua itu bisa dibenahi lah, walaupun tidak secara langsung, cuma aku berharap sih secara perlahan lah. Setidaknya di match lawan Wolves nanti mainnya udah enak, udah gak ada beban, gak ada pressure. Karena kita tahu lawan Madrid, terus lawan Borussia Dortmund, selama pramusim inilah tim lapis kedua Manchester United atau tim U23 Manchester United lebih enak dilihat bermain ketimbang tim utama. Entah kenapa, nggak tahu juga penyebabnya kenapa. Semoga di lawan Wolves nanti para pemain utama kita fit dan juga bisa memberikan yang terbaik. Walaupun kemarin pada hari Sabtu Rafael Varane sempat mendapatkan perawatan, cuma sekarang udah oke. Hanya mengalami cedera ringan lah pada match itu, maaf. Jadi itu mungkin preview buat 2 pertandingan kali ini. Dan juga nanti hari Minggu aku akan bikin satu video tentang preview pertandingan Manchester United melawan Wolves di laga pertama. Kalau sempat kita bikin live reaction lagi seperti match Manchester United melawan Manchester City di final FA Cup. Ya nanti kita lihat lah gimana kondisi dan juga keadaannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you in the next video. Bye teman-teman.